Tiga, dua, satu. Jreng. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik yang ingin kita bahas kali ini adalah tentang belajar instan atau memahami sesuatu secara instan. Maksudnya gimana? Maksudnya banyak orang yang ingin memahami sesuatu secara instan sekarang juga gitu. Menurut saya ini rada nggak mungkin untuk kondisi sekarang. Mungkin nggak tahu ya nanti kalau Elon Musk sudah berhasil membuat Neuralink-nya, mungkin bisa ya kita belajar langsung ditancepin di USB di sini ya, flash disk taruh di sini langsung kita bisa belajar sesuatu dengan cepat ya, instan. Tapi tidak gitu ya. Jadi ceritanya gini. Akhir-akhir ini saya diminta menceritakan atau mencari solusi untuk berbagai hal. Contoh yang paling dekat itu ada beberapa hal yang harus dipecahkan dengan security ya, dengan kriptografi lah, atau ada orang ingin membuat aplikasi, pengen aplikasinya aman, atau bagaimana kita mengamankan aplikasi kita, atau apa gitu ya, dan seterusnya. Atau ada lagi juga orang yang ingin pemrograman bisa memprogram sesuatu sekarang juga, atau yang ingin memahami artificial intelligence sekarang juga, atau dan seterusnya gitu. Pada prinsipnya memahami sesuatu itu merupakan proses yang membutuhkan waktu. Ya, jadi membutuhkan waktu karena waktu ini juga dibutuhkan karena gini ya, ada proses pengulangan yang membutuhkan waktu gitu ya. Jadi nggak bisa instan. Bayangkan kalau misalnya ada orang datang ke saya, Pak Budi, saya minta tolong dikasih tahu sih gimana cara membuat program yang multi-tier berbasis queue dengan menggunakan graph database gitu misalnya. Nah, dia kan pusing ya. Wah, itu apa maksudnya gitu ya? Maksudnya apa sih gitu ya? Nah, itu dia gitu ya. Jadi kalau ada orang yang baru mau belajar programming, yang belum pernah belajar programming, tiba-tiba mau belajar itu atau minta diajari itu dalam waktu seminggu 2 minggu. Wah, prosesnya nggak bisa panjang ya. Terus sama lagi dengan ada orang saya ingin bisa menjadi pemain sepak bola, baru beli suatu sepak bola dan belum pernah main sepak bola sebelumnya, main sepak bola atau futsal, pengen jadi kayak Ronaldo atau Messi gitu ya. Atau ini juga ya, musisi gitu ya, pengen punya band kayak The Beatles 2 minggu lagi atau sebulan lagi atau 3 bulan lagi lah gitu ya. Bisa nggak ya? Nah, dalam pengalaman saya tidak bisa. Ya, ada satu proses yang harus diikuti yang membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai contoh nih, balik lagi kalau tentang security, security itu apa? Harus saya jelaskan dulu prinsip-prinsip dasarnya gitu. Baru nanti kita bicara yang lebih spesifik tentang software security kah, incident handling lah, tentang cyber drill lah, itu ya satu hal. Kemudian sama juga programming juga sama. Tentang apa sih itu programming yang berbasis queue, masalah scalability, masalah apalagi Big O, masalah ya database yang berbasis graph, masalah memformulasikannya, dan seterusnya ya. Sama juga kalau kita berolahraga juga bagaimana kita melakukan strategi, bagaimana nanti ini ya dengan teman mencari positioning, cutback, apa gitu ya, itu istilah-istilahnya juga. Sama juga kalau dalam musik juga sama ya, ada lagi tentang ini, itu, progression, chord progression lah, time ya, dan macam-macam ya. Tapi tentu saja tidak semuanya harus melalui proses yang panjang ya. Saya juga tidak menyarankan bahwa kalau kita ingin mempelajari sesuatu memang harus belajar, tahu teorinya sampai A B C D baru jreng gitu ya. Itu kayak musik, harus tahu teori musik segala macam baru setelah 3 tahun belajar teori musik baru mainin 3 chord ya, mainin lagu 3 jurus chordnya. Nggak gitu juga. Sama juga dengan programming ya, tidak harus kita memahami semua language, dari language-nya itu ya semuanya definisinya baru kita buat program gitu ya. Sama juga dengan security juga, kita tidak harus mempelajari teori di belakang algoritma kriptografi untuk memahami kriptografi ya, apakah itu SPN, substitusi permutation network, apakah
berbasis integer factorization problem lah, discrete logarithmic problem lah, dan seterusnya. Tidak harus begitu, memang kita harus bisa memulai. Nah, berarti kita harus mencari hal pelajaran secukupnya. Nah, itu yang bikin saya pusing ya. Kalau saya ngajarin orang tuh, saya ingin mengajarkan seseorang itu secukupnya, supaya dia bisa mulai berkarya dengan kemampuan secukupnya. Kemampuan secukupnya ini juga bukan ngasal ya, bukan ngasal yang tadi ya, programming in 21 days terus langsung jadi jagoan programming. Enggak juga ya. Harus ada fondasi-fondasi yang cukup sehingga dia bisa paham kalau ada masalah ya. Memahami itu, membuat foundation-foundationnya itu yang susah. Bagi saya ya, susahnya dalam mengajar itu adalah memberikan pemahaman atau mencari cara menjelaskan yang mudah dimengerti, dapat dimengerti, tapi tidak juga membuatnya menjadi watered down gitu ya, menjadi seolah-olah diencarkan. Jadi seolah-olah membuatnya menjadi problem yang trivial, bukan juga gitu ya, tapi menjelaskannya dengan cukup jelas, cukup singkat, tidak perlu mendalam gitu ya, dan mulai bisa berjalan dari situ. Nah, ini juga yang sekarang saya lagi banyak memikirkan itu adalah masalah, misalnya contohnya sekarang di kepala saya itu adalah bagaimana menjelaskan security dengan cara cepat sehingga 2 minggu orang sudah memiliki pemahaman, kemudian dia bisa mulai berkarya atau dia bisa mulai bekerja ya dengan fondasi yang waktunya singkat itu. Ini juga di saat yang bersamaan juga nih saya lagi ngajarin juga AI, bagaimana menjelaskan tentang AI. Sebenarnya arahnya ke dataset ya, tapi kan saya harus jelaskan dulu ya konteksnya kenapa begini gitu ya, algoritmanya gimana ya. Jadi itu security AI, terus juga programming ya, ngajarin programming. Ini juga programming gimana menjelaskannya dengan mudah. Ada satu lagi ya yang saya lupa karena saking banyaknya di sini ya. AI, security, programming. Oh iya, saya juga sekarang lagi ingin mencoba menjelaskan arsitektur komputer gitu ya. Kenapa arsitektur komputer itu berbeda? Karena latar belakang saya sesungguhnya adalah design ya, IC design sebetulnya latar belakang saya, atau lebih tepatnya verification ya dari sebuah desain IC. Nah, itu bagaimana menjelaskannya supaya lebih mudah, sehingga bisa terkesannya yang mendengarkan lebih mudah. Untuk menjelaskan atau membuat sesuatu yang terlihat mudah tidak mudah ternyata. Kalau menjelaskan sesuatu yang terlihat susah gampang ya, jelimet susah gampang. Tapi untuk menjelaskan sehingga orang itu tidak mudah. Saya lagi udah di kepala saya udah ada nih, tinggal eksekusi, ingin menjelaskan public key crypto system ya, gimana key exchange dan seterusnya, itu pengen saya jelaskan itu. Tapi ini lagi lagi mencari idenya dan mengumpulkan duitnya ya untuk pendanaan supaya bisa itu ya, ada demonya yang jelas ya. Jadi itu untuk itu dibutuhkan jam terbang ya, untuk orang yang menjelaskan ya ini dibutuhkan jam terbang. Sebagai contoh, kalau ingat The Beatles ya, The Beatles lagunya salah satu band kesukaan saya The Beatles ya. Kalau dilihat lagu-lagunya enak ya, bagi orang juga gampang dicerna. Dipikir orang kalau membuat lagu yang kayak The Beatles gampang ya, karena chord-chordnya gampang lah segala macam, bukan gitu ya. Itu dibutuhkan waktu tahunan ya. Ini ada banyak historinya, contohnya The Beatles itu pada masanya dia harus manggung lebih dari 150 kali dalam setahun ya. Jadi artinya apa? Tiap 2 hari sekali manggung dia. Manggung dia hari sekali dalam setahun ya. Kebayang ya, kalau dia manggungnya 150 kali dalam setahun atau tiap 2 hari sekali manggung, ya tentu saja dia akan menjadi mahir ya, fasih dalam bahasanya ya, bahasa musiknya. Demikian pula itu kalau sekarang saya misalnya saya senang main futsal segala macam. Saya berlatihnya tuh 3 kali seminggu ya. Jadi udah tahunan ya, untuk menunjukkan bahwa memang saya seriusnya seperti itu. Ada bidang-bidang lain yang saya masih kurang serius dalam tanda petik ya, karena masalahnya masalah waktu aja nih. Kriptografi ini saya sekarang agak slowing down, programming juga agak slowing down ya, karena butuh waktu tadi. Balik lagi. Jadi kalau Anda minta penjelasan ke saya tentang berbagai hal, minta menjelaskannya langsung sekarang juga, itu bagi saya pusing ya, gimana menjelaskannya supaya Anda mengerti, tapi tidak bertele-tele seperti penjelasan video ini yang bertele-tele gitu ya.
Tapi tidak water down juga, jadi Anda tahu prinsip utamanya itu ya, jadi bukan penjelasan yang abal-abal juga gitu ya. Begitulah, ini yang ada di dalam kepala saya, jadi saya berbagi kepusingan saya kepada Anda. Itulah sebabnya dalam beberapa hari ini saya belum buat video, karena masalahnya itu tadi, memikirkan banyak hal ya. Ini juga ada beberapa video yang masih ngantri. Sebenarnya video kuliah ngantri ada mungkin 10 atau 15 video yang harus saya buat juga ya. Kok jadi keluh kesah gini ya, kita sudahi dulu ya. Nanti ada beberapa video lagi yang ingin saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.